Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Semakin tinggi minat baca suatu negara, ya, maka semakin tinggi SDM negara tersebut. Jadi membaca dengan SDM yang tinggi itu berbanding lurus, ya, bukan berbanding terbalik. Jadi membaca yang saya maksud di sini adalah bukan membaca kitab suci, tapi membaca buku-buku tentang ilmiah, ya, buku-buku yang berbau sains, ya, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang menaikkan SDM kita. Sama halnya dengan negara Arab, ya. Kemarin lalu ada yang komentar, "Bang, bahas ini dong, benarkah bangsa Arab itu bangsa yang tidak terlalu suka membaca atau bangsa dengan tingkat membaca yang sangat rendah?" Ketika saya membuka data gitu, ya, nyari sumber, nyari referensi, ternyata wow, sungguh di luar nurul, ya. Kok bisa? Saya dulu berpikir bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang sangat rajin membaca, ternyata berbanding terbalik. Lah, kok bisa? Kenapa bangsa Arab itu sangat rendah, ya, minat bacanya itu sangat rendah? Apa alasannya? Bahkan salah satu politisi dari Israel pernah mengatakan bangsa Israel itu adalah bangsa yang minat bacanya itu sangat rendah. Kalaupun mereka bisa membaca dan mewujudkannya, maka mereka akan terpecah-pecah, mereka akan perang dan lain sebagainya. Jadi itulah saking mirisnya minat baca orang Arab. Jadi saya bahas video ini karena apa? Karena ini requestan daripada netizen, ya, requestan daripada subscriber channel ini. Jadi diantara sahabat yang nonton video, kalau misalnya berpikiran sempit, ya, skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin hal yang sangat sensitif dan tidak enak didengar, ya. Menarik untuk kita bahas. Menurut Al Jazeera, ya, dalam artikelnya yang berjudul Saudi Arabia's Reading Crisis tahun 2018, ya, Al Jazeera melaporkan bahwa Arab Saudi memiliki tingkat minat baca yang rendah dengan hanya 10% dari populasi Arab Saudi itu yang rajin membaca, maksudnya yang teratur membaca. Hanya 10% daripada penduduk Arab, ya. Ini menurut data, ya, bukan saya yang ngarang-ngarang sendiri, ya. Ini bukan opini saya pribadi, ini menurut data dari Al Jazeera. Kemudian tidak hanya itu, menurut BBC News misalnya, dalam artikel yang berjudul Saudi, ya, Literary Rate a Challenge of Overcome tahun 2019, ya, BBC News melaporkan bahwa tingkat melek huruf Arab Saudi masih relatif rendah, terutama di kalangan perempuan. Wow, luar biasa. Tidak hanya itu, berdasarkan sumber akademis misalnya, kita bergeser ke sumber akademis, ya, berdasarkan jurnal-jurnal, ya, Journal of Education and Human Development misalnya, ya, dalam artikelnya yang berjudul Reading Habits and Attitude of Saudi University Student, ya, tahun 2017, dikatakan bahwa mahasiswa Arab Saudi memiliki tingkat minat baca yang rendah dan hanya, ya, 22% orang Arab Saudi atau mahasiswa Arab Saudi yang rajin membaca dari keseluruhan mahasiswa Arab Saudi. Wow. Gak jauh beda sebenarnya dengan warga Konoha, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya Arab Saudi itu minat bacanya itu sangat rendah? Ada beberapa faktor, ada beberapa alasannya. Yang pertama itu tradisi. Tradisi membaca di Arab Saudi itu bukan membaca kitab suci, ya, tapi membaca buku-buku yang berbau jurnal, ya, penelitian, ya, berbau sains dan lain sebagainya. Sangat tidak diminati, ya. Ini semacam tradisi atau lingkungan keluarga. Contoh misalnya, kalau misalnya orang tua kita malas membaca, saudara kita malas membaca, maka kita juga ikut-ikutan, ya. Ini faktor daripada lingkungan. Terus yang kedua, karena akses, ya, perpustakaannya sangat sedikit, terus pemerintahnya juga tidak mendukung dan lain sebagainya. Ada berbagai banyak aspek, ya. Bahkan BPS versi Arab Saudi juga mengatakan bahwa Arab Saudi itu, ya, orang-orang Arab Saudi itu sangat tidak suka yang namanya membaca. Sangat sedikit, hanya 10% dari penduduk Arab Saudi itu yang rajin membaca. Sekarang kalau kita bandingkan dengan Israel misalnya, apakah sama? Karena mereka ini sama-sama
orang Timur Tengah ya, jadi apple to apple ya. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak berpihak pada Israel. Di video sebelumnya saya sudah bahas ya tentang Israel. Bahkan saya banyak mengkritik tentang agama Yahudi ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak ya, enggak. Menurut beberapa sumber ya, minat baca orang Israel itu memang sangat tinggi ya. Kita ambil sumber dari ini misalnya, dari Jerusalem Post ya. Dalam artikelnya yang berjudul Israel Among World's Biggest Bookworm tahun 2019 ya, The Jerusalem Post melaporkan bahwa orang Israel rata-rata membaca buku ya, bayangkan rata-rata 12 buku per tahun, berarti 1 buku per bulan ya. Wow, ternyata lumayan rajin juga ya, ya dibandingkan dengan Konoha ya. Lumayan rajin membaca buku ya. Kalau Konoha itu ya 1 ya dari 1000 orang yang rajin membaca. Bayangkan 1 dari 1000 orang itu 0, sekian persen ya. Pantesan ya kelakuan warga Konoha kadang-kadang ya ngadi-ngadi gitu ya. Kadang-kadang ya kiding-kiding kadang-kadang. Kemudian sumber dari Haaretz misalnya, dalam artikel yang berjudul Israel Love to Read but Not Always What You Expect ya. Ini jurnal tahun 2018 ya. Haaretz melaporkan bahwa orang Israel memiliki minat baca yang sangat tinggi dengan 75% dari populasi. Ya, gede banget ternyata, 75%. Saya tidak berpihak pada Israel ya, tapi kalau saya melihat minat baca mereka sangat tinggi, saya nggak heran kalau SDM mereka itu tinggi, teknologi mereka tinggi, karena ini berbanding lurus ya dengan SDM. Jadi salah satu kerugian atau kesalahan terbesar daripada pemerintah Konoha itu tidak mendidik masyarakatnya untuk rajin membaca. Boro-boro tuh rajin membaca ya. Bayangkan di Konoha itu ya, kotak saran ya, bukan kotak amal tapi kotak saran ya, diisi dengan duit. Bayangkan coba. karena malas membaca. Ya. Luar biasa emang warga Konoha. Kemudian dari jurnal-jurnal lain juga mengatakan seperti jurnal akademis ya, jurnal education dan lain sebagainya. Ya, rata-rata mereka mengatakan bahwa Israel itu atau negara Israel itu minat bacanya itu sangat tinggi. Ya, salah satu tertinggi di dunia. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa itu Moshe Dayan? Jadi ini yang saya katakan di awal tadi itu. Ada seorang politisi dan seorang jenderal Israel yang sangat berpengaruh bernama Moshe Dayan. Siapa Moshe Dayan? Moshe Dayan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Israel, terutama dalam bidang militer dan politik. Ia memiliki karir yang sangat panjang dan beragam, termasuk jenderal militer ya. Moshe Dayan memiliki karir yang sangat cemerlang ya, dan memulai karirnya sebagai prajurit dalam pasukan Israel ya, dan kemudian menjadi jenderal. Ia memainkan peran penting dalam pemerintahan Israel ya. Dia menjabat seperti Menteri Pertahanan ya, Menteri Luar Negeri, dan Moshe Dayan ini juga dikenal dengan strategi-strateginya yang sangat luar biasa. Beliau ini juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin membaca, dan karena kepiawaiannya dalam membaca ya, membaca jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya, dia bisa mencium bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang malas membaca, yang tidak suka yang namanya membaca ya. 11-12 lah dengan warga Konoha, tapi mending bangsa Arab sih daripada Konoha. Bangsa Arab itu kan 10% ya, kalau kita tuh nggak sampai 10%, 0, sekian persen. Jadi hanya 1 dari 1000 orang, yang berarti cuma 1% doang ya. Cuman kira-kira 1% doang ya dari 270 penduduk Konoha sekarang ini. Hanya 1% itu berapa ya? 2.700 apa ya? 2.700 apa? Iya. Hanya segitu, kecil banget ya. Sekitar situ 2.700 sampai 270.000 orang. Wow, luar biasa. Jadi gini guys, saya akan cerita sebentar ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu orang yang rajin membaca ya. Saya juga bukan orang yang rajin membaca. Tapi ya, dulu saya waktu masih SMP sampai kuliah lah, saya tuh sering diusir sama petugas perpustakaan. Jadi
masa muda saya itu dihabiskan dengan membaca. Apa aja saya baca. Jadi kalau saya terbiasa bikin video sekarang ini, bikin banyak video. Sebelumnya saya itu sudah banyak baca tentang jurnal-jurnal ya. Terus buku-buku yang berbau sains juga, berbau sastra juga. Jadi itulah alasannya kenapa saya sekarang ini sering bikin video, kadang berapa video per hari itu. Ya risetnya itu bukan sekarang ini, dulu ya. Dulu banget saya sudah banyak baca buku, dan saya kalau riset itu dulu saya pernah baca buku seperti ini. Terus saya buka sumber data ya, referensi. Oh, ternyata tulisannya seperti ini ya. Jadi kalau dulu ya membaca itu menurut saya itu sesuatu hal yang menyenangkan, seperti orang lagi liburan ya. Tapi sekarang sih saya akui sudah agak berkurang ya membaca buku. Saya lebih membaca di PDF ya sekarang, di internet ya, di laptop, di komputer atau di HP. Saya lebih memilih baca di HP ya. Tapi ada hal yang unik dengan warga Konoha ya. Walaupun warga Konoha itu menurut penelitian ya, kita bergeser sedikit ke warga Konoha ya. Walaupun warga Konoha itu dalam membaca itu minat baca sangat rendah. Karena apa? Karena konon katanya akses buku yang sangat terbatas. Tapi saya melihat walaupun kita diberi akses HP ya, dalam HP sekalipun kita sudah diberikan akses untuk membaca, tapi saya melihat membaca juga masih sangat susah ya. Sangat susah membaca. Ya. Membaca yang saya maksud di sini bukan cuma membaca A, B, C, bukan gitu ya. Bukan alibata, bukan gitu maksudnya. Membaca yang saya maksud di sini adalah memahami literasi ya. Misalnya ini ada kalimat ya. Terus kalimat ini kita bisa benar-benar memahami dengan tepat. Apa sih tujuan daripada kalimat ini? Bukan baca kata per kata, tapi memahami, sinkron ya. Misalnya nih, contoh yang paling kecil ya. Misalnya saya bikin video, misalnya saya bahas video tentang literasi membaca misalnya ya. Terus nanti ada tiba-tiba nanti ada yang komen misalnya, oh ini karena korupsi, karena koruptor, kan nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Ya, minat baca kita tidak bagus karena koruptor, karena korupsi dan sebagainya, kan nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Ya, kadang saya melihat seperti itu di Konoha. Ya, warga Konoha itu sangat geram yang namanya koruptor ya. Ya, saya juga tahu mereka itu geram bukan karena mereka benci seorang pencuri, bukan benci sifat koruptornya, bukan, tapi karena mereka tidak kebagian saja ya. Dan saya perhatikan ya di Konoha itu literasi membaca itu sangat amburadul, luar biasa. Bahkan ya konon katanya menurut penelitian di Konoha itu sekelas mahasiswa sekalipun kalau misalnya disuruh ngomong nih di depan kamera, mohon maaf ya, saya juga sebenarnya dulu nggak terlalu suka ngomong depan kamera. Ini karena terpaksa sebenarnya, terpaksa untuk ya demi kontribusi saya terhadap negara. Tapi menurut penelitian mahasiswa, rata-rata mahasiswa di Konoha itu walaupun sudah mahasiswa ngomong tanpa teks ya, tanpa menggunakan laptop di depan ya, menggunakan catatan depan, mereka nggak bakalan bisa ngomong. Jangankan 10 menit, 5 menit juga nggak bisa cuap gitu ngomong di depan kamera seperti ini, atau di depan kelas lah, misalnya presentasi di kampus. Coba perhatikan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di SMA atau SMP. Mereka kalau presentasi itu mereka membaca biasanya. Sudah di depan kelasnya mereka membaca, bukan mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, yang ada di otaknya, ya menjelaskan. Karena apa? Karena mohon maaf ya, karena mereka malas membaca. Akar dari semuanya ini adalah malas membaca. Akar daripada permasalahan warga Konoha itu sebenarnya malas membaca. Kenapa mereka malas membaca? Ya seperti yang saya katakan tadi itu, mereka kebanyakan alasan sih. Kalau sekarang ini ya, kalau zaman dulu memang akses ya. Zaman saya dulu belum ada yang namanya HP ya. Ada HP tapi masih HP poliponik, HP Nokia ya, yang seperti itu segede gaban itu yang bisa dilempar gitu. Bisa alat lempar. Tapi
Saya juga nyari perpustakaan sampai berkilo-kilometer dulu kalau baca buku. Bahkan saya sampai diusir sama petugas perpustakaannya. Saya baca nih dari siang ya. Bahkan sampai malam itu, sampai jam 8, jam 9 malam. Sampai petugas perpustakaannya ngomong, "Pak, tolong Pak ya, kita mau tutup ya." Saya masih ingat tuh. Saya biasanya bacanya itu di pojokan. Ya. Tapi anehnya, walaupun saya dulu sangat gemar yang namanya membaca, saya tidak minus ya. Beneran saya tidak minus. Ini cuman ini doang nih. Topeng doang. Kenapa saya menggunakan topeng seperti ini? Kenapa? Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Orang Indonesia itu anti kritik. Jadi kalau saya mengkritik mereka, sedikit saja mengkritik, sedikit agama mereka, maka mereka akan kejang-kejang seperti ini. Gitu. Jadi ini berbahaya bagi keselamatan saya. Kalau saya ketemu di luar, ketemu sama orang, subscriber misalnya, bisa aja saya dipersekusi. Jadi ini untuk keamanan ya. Jadi jangan bilang saya kamuflase apa segala macam. Iya, kamuflase secara terpaksa sih. Karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik. Mereka tidak menerima kritik. Ya, mereka cenderung emosian. Iya, mudah-mudahan Anda nggak dengar apa yang saya katakan. Itu alasannya kenapa saya menggunakan topeng seperti ini. Jadi kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi ya, orang yang rajin membaca itu ya, maksudnya bukan membaca kitab suci ya, atau membaca koran doang, enggak ya, tapi benar-benar membaca ilmu pengetahuan itu, meningkatkan SDM dan lain sebagainya. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang SDM-nya tinggi dan biasanya jujur. Kenapa? Karena mereka terbiasa melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai sudut sumber ya, nggak hanya satu sumber. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau kenapa orang itu, mohon maaf, bodoh ya, karena mereka hanya melihat dari satu sudut pandang doang, hanya satu sumber doang ya. Kenapa orang terlalu fanatik terhadap agama tertentu misalnya? Karena mereka melihat satu sudut pandang doang, mereka tidak melihat dari sudut pandang lain. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mengatakan bahwa agama kita yang punya surga, agama lain tidak punya surga, agama lain sesat, hanya kita yang diberi surga. Surga kita itu bentuknya seperti ini, ada sungai, ada pohon, ada susu di sana hidupnya bersukaria, ada bidadari dan sebagainya, pokoknya macam-macam ya. Misalnya seperti itu ya, di Konoha, hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Saya nggak ada urusan dengan Indonesia, orang Indonesia itu anti kritik ya kan. Jadi kalau kita mengatakan setiap agama itu, setiap bangsa itu punya surga versi masing-masing. Jadi surga itu berdasarkan imajinasi. Kalau kita mengatakan seperti, mereka akan ngamuk, akan mencak-mencak. Oh, kau apa kamu tentang agama? Kau tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Ya, mereka akan mengatakan seperti itu. Ya, biasanya mereka ini tidak suka membaca. Kalau mereka suka membaca, pasti mereka tahu bahwa surga itu adalah hasil daripada imajinasi, daripada di mana agama itu diciptakan. Contoh misalnya, ketika agama itu diciptakan di Timur Tengah, maka surganya itu akan berbentuk apa? Berbentuk sungai ya. Terus ya seperti puncak lah, banyak pohon rindang, hijau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di sana itu tanahnya tandus. Sama halnya dengan agama Mesir kuno misalnya. Kenapa di agama Mesir kuno itu surganya itu ladang gandum? Kenapa? Karena mereka mendambakan yang namanya pertanian, yaitu tanaman gandum. Mereka sangat menyukai yang namanya tanaman gandum, karena kalau mereka menanam gandum itu mereka was-was nanti gagal panen dan lain sebagainya. Jadi itu hasil daripada imajinasi mereka, itu hasil daripada imajinasi agama itu diciptakan saat itu. Begitu gambaran surganya. Ya, jadi setiap agama itu surganya itu beda-beda. Ya, ada yang surganya itu seperti puncak ya, puncak Bogor. Ada yang seperti ladang gandum, ada yang seperti sabana, ada yang seperti hutan tropis, ada yang seperti Raja Ampat. Jadi macam-macam ya, tergantung pada imajinasi dari mana agama itu diciptakan.
Jadi kalau kita katakan seperti ini kepada orang yang berlebihan dalam beragama, ya, yang terlalu fanatik dalam beragama, mereka mengatakan, enggak, cuman kita yang punya surga, agama lain nggak punya surga. Enggak, itu bukan hasil imajinasi. Surga itu bukan hasil imajinasi dan sebagainya, bla bla bla. Mereka akan sibuk menyangkal daripada mencari informasi. Ya, padahal kalau boleh jujur ya, mungkin ini faktornya kali ya, saya jadi tidak percaya yang namanya agama ya. Bukan berarti saya mengatakan agama itu tidak bagus, tidak benar ya. Jadi ini mungkin konsekuensi karena saya dulu sangat suka baca manuskrip kesusastraan ya, seputar yang ada kaitannya dengan kitab suci ya. Contoh misalnya peradaban Mesopotamia kuno atau agama-agama Mesopotamia kuno ya, Zoroaster ya, Sumeria ya, Mesir kuno dan sebagainya. Ini ada persamaannya dengan agama Samawi. Contoh misalnya di agama Yahudi misalnya, agama Yahudi itu kan ada penciptaan Adam ya, Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa ini ada di agama Mesopotamia kuno, cuma namanya yang diganti-ganti. Dari mana saya tahu? Dari membaca. Kisah epos Gilgamesh misalnya mirip banget dengan kisah Nabi Nuh yang ada di agama Yahudi. Di agama Yahudi ya, saya nggak urus dengan agama yang ada di Konoha, saya nggak ada urusannya. Agama yang ada di Konoha itu anti kritik ya. Agama Yahudi mah enggak, karena mereka itu adalah bangsa pembaca ya. Orang Israel itu bangsa pembaca. Kalau mereka dikritik mereka nggak marah-marah, enggak. Jadi di agama Yahudi itu ada yang namanya kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh ini mirip banget dengan epos Gilgamesh. Tidak hanya itu, Menara Babel juga ada banyak miripnya dengan yang ada di agama Mesopotamia kuno. Mirip banget ya. Kemudian konsep surganya juga seperti itu ya. Konsep surga, penghakiman ya. Nanti kalau misalnya nanti dunia sudah berakhir, sudah kiamat, kita nanti dipanggil ya, ada berbentuk seperti hisapan ya. Kalau lu punya pahala lebih gede, hisapannya itu lebih ke surga gitu ya. Jadi ada semacam hisapan. Di agama Yahudi juga seperti itu ada. Nanti kalau lu mau masuk surga, pahalanya lebih besar apa enggak gitu. Ada konsep seperti itu di agama Yahudi. Dan persamaan antara agama Yahudi atau agama Samawi atau agama Abrahamik ini dengan agama Sumeria atau agama Zoroaster ini, kenapa bisa ada persamaannya? Karena faktor budaya. Jadi agama itu adalah produk budaya. Jadi agama itu diciptakan karena produk budaya, karena pengaruh atau bergesekan dengan budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya nih ada warga Israel mengatakan bahwa agama saya itu adalah agama yang paling benar, datang dari ilahi, dari Tuhan, kitab suci kita datang dari Tuhan, dari ilahi, Torah misalnya dan sebagainya. Lalu kenapa banyak miripnya dengan agama Zoroaster, agama Sumeria? Kalau dari ilahi nggak mungkin mirip dong, ya kan? Benar nggak? Masa kita memberikan wahyu yang mirip-mirip? Nggak masuk akal ya. Kita memberikan wahyu ke agama Sumeria, memberikan wahyu ke agama Yahudi dan sebagainya, sungguh tidak masuk akal. Dari mana saya dapatkan ini semuanya? Dari membaca. Jadi ini konsekuensi daripada membaca. Ya, orang-orang Eropa juga sudah hatam semuanya ini. Makanya kalau kita jualan agama ke orang Eropa, masuk agama kita yuk, ya login ke agama kita yuk, masuk agama kita yuk, yuk, mereka akan ketawa di pojokan, ngakak, ngekek di pojokan. Karena apa? Karena mereka sudah paham semuanya, sejarah-sejarah daripada agama semuanya. Ya, jadi mereka berkesimpulan bahwa agama itu adalah ciptaan manusia, agama itu adalah produk budaya. Dari mana saya tahu? Dari membaca. Dari membaca apa? Membaca buku jurnal-jurnal tentang penelitian di Eropa, dan orang-orang Eropa juga sangat rajin membaca. Jadi kalau orang yang rajin membaca itu, maka biasanya mereka mengatakan bahwa agama itu adalah produk budaya. Dan saya tidak maksa yang nonton video ini setuju apa yang saya katakan ya. Cuman sayangnya warga Konoha itu hanya 0,sekian% yang rajin membaca, 1 dari 1000 orang. Dan ini jadi peluang buat kita yang rajin membaca
ya saya ya yang sangat suka membaca. Ini peluang kita. Saya bikin video, harusnya saya nulis jurnal ya atau saya nulis essay atau apa gitu ya di koran, karena koran sekarang udah nggak laku lagi, maka saya beralih ke YouTube. Jadi ini sebenarnya semacam catatan kecil saya video ini, dan ini peluang kita ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.